Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu RePub. Sebelum menjelaskan apa itu RePub, izinkan saya mengucapkan slogan kami. We are the future, RePub the best. Slogan ini mencerminkan komitmen kami untuk menggabungkan ide masa kini dan ide masa lalu dalam satu konsep, yaitu inovasi fashion yang berkelanjutan. Jadi, RePub adalah sebuah startup yang kami bentuk menjadi aplikasi dan website yang bergerak pada bidang penjualan dan pembelian produk pakaian lokal bekas. Kami fokus pada produk pakaian lokal bekas yang masih layak pakai. Tujuan utama kami adalah menyediakan platform yang akan membantu para penggunanya untuk menjual dan membeli produk pakaian lokal bekas secara online ataupun daring. Mengapa ini sangat penting? Kita tahu bahwa pada saat ini, industri fashion sangat mempengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, kami, RePub, ingin memberikan solusi serta mendukung gaya hidup yang berkelanjutan. Salah satu cara yang akan kami lakukan adalah dengan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mendaur ulang produk pakaian lokal seperti yang bisa Anda lihat di sini, contohnya seperti Erigo, Ventela, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari usaha kami untuk mengurangi limbah produk pakaian lokal dan mendukung produk pakaian lokal. Startup di Indonesia pasti memiliki tim inti di baliknya. Begitu juga dengan RePub. Izinkan saya memperkenalkan tim inti tersebut. Yang pertama, Edward. Beliau merupakan CEO dari RePub. Memimpin yang menggunakan visi yang jelas untuk masa depan. Dan yang kedua, Zoaklin. Beliau merupakan CTO dan software engineer yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi, aplikasi, dan website. Dan yang ketiga adalah Rick Olsen. Beliau merupakan Head of Content Creator dan Marketing Business Analyst yang bertugas untuk menjelaskan RePub dalam media-media internet yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai direktur bertugas untuk menjalankan operasional perusahaan dan mengembangkan bisnis ke depannya. Tentunya, RePub memiliki visi dan misi. Visi menjadi pemimpin industri fashion berkelanjutan bagi produk lokal di Indonesia yang stylish, berkualitas, dan ramah lingkungan. Misi yang pertama, menyediakan pakaian second hand produk lokal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan fashion yang berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengenakan fashion produk lokal. Dan yang keempat, menyediakan platform bagi individu dan komunitas untuk menjual dan membeli pakaian second hand. Dengan visi dan misi tersebut, kami, RePub, berharap bisa menjadi perusahaan industri fashion besar di Indonesia, dan juga dengan hal kecil dalam pemikiran tentang penggunaan produk pakaian lokal tersebut. Kami berharap dengan hal itu kita kedepannya akan mengurangi limbah pakaian lokal untuk menjaga planet kita. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023, timbulan sampah di Indonesia lebih dari 38 juta ton per tahunnya. Hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga pada tahun 2021 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional mengungkapkan bahwa
Indonesia telah menghasilkan 2,3 juta ton limbah pakaian atau setara dengan 12% dari limbah rumah tangga. Kemudian dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2023 melalui goodstat.id mengungkapkan bahwa adanya volume kenaikan impor pakaian bekas di Indonesia mengalami lonjakan. Selama 5 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2019, kelonjakan tersebut mencapai 392 ton. Tentunya, hal ini memberikan dampak negatif pada produk lokal kita. Produk lokal akan kalah saing dengan produk impor dari luar Indonesia, dan pada akhirnya akan memberikan kerusakan pada pasar produk lokal kita di Indonesia. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi, kami di FEB memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan kembali produk pakaian lokal bekas yang masih layak dipakai. Produk pakaian lokal bekas tersebut tidak semerta-merta tidak dipakai lagi, lalu dibuang dan berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir. Kami di FEB menjadi wadah agar aksi dan kesadaran tersebut dapat terrealisasikan dengan benar di masyarakat dan berjalan dengan lancar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kami di FEB menumbuhkan rasa cinta terhadap produk lokal pakaian di Indonesia. Masyarakat harus memiliki pemahaman tentang produk pakaian lokal tidak kalah bagus dengan produk pakaian asing atau impor. Kami di FEB menjadi wadah agar produk pakaian lokal tersebut dapat dipromosikan dan dikedepankan oleh masyarakat di Indonesia. Kenapa sih harus sekarang? Jelas, untuk menjawab permasalahan yang pertama dan utama, yakni sampah-sampah, kain, tekstil maupun pakaian telah banyak terbuang di TPA, tempat pembuangan akhir. Jika hal ini atau kegiatan ini terus berlangsung atau berkelanjutan selama 5 tahun ke depan, maka akan dipastikan bahwa tidak ada lagi ruang atau tempat untuk pembuangan sampah-sampah lainnya, baik untuk sampah pakaian itu sendiri. Kemudian, yang kedua, Indonesia adalah negara konsumtif. Masyarakatnya sangatlah konsumtif. Menurut BPS, Badan Pusat Statistika, dalam CNBC 2023 mengungkapkan bahwa konsumerisme pakaian di Indonesia mencapai angka 7,02%. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sangatlah gemar dalam membeli pakaian. Tetapi juga BPS juga mengungkapkan bahwa selama 4 tahun terakhir impor pakaian di Indonesia melesat. Tentu saja hal ini menjadi tantangan dan momentum untuk kita bersama dalam pertumbuhan pembelian produk pakaian lokal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, FEB mengacu pada konsep Laudato Si. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam memelihara, melindungi, dan merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Masuk ke besar pasar. Besar pasar memiliki 3 poin penting, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting. Target kami berusia 18-40 tahun. Mengapa 18-40 tahun? Karena pada rentan usia tersebut merupakan
usia konsumtif bagi masyarakat. Dan style yang kami bawa mengikuti tren pada masa kini. Target kami berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Target kami juga dari masyarakat perkotaan atau masyarakat urban. Mengapa memilih masyarakat perkotaan? Karena masyarakat perkotaan cenderung memiliki gaya hidup konsumtif, lebih tertarik kepada fashion, dan untuk mendukung ekonomi kreatif. Target kami adalah mahasiswa dan pekerja yang memiliki keinginan untuk membeli pakaian bekas dari produk lokal yang layak pakai. Seseorang yang memiliki hobi untuk mengkoleksi produk lokal, dan seseorang yang memiliki keinginan untuk menjual pakaian bekas yang masih layak pakai dari produk lokal. Positioning. Revive ingin diposisikan sebagai wadah bagi banyak orang untuk menjual dan membeli pakaian bekas yang masih layak pakai dari produk lokal. Dengan menekankan produk lokal dan kualitas pakaian bekas yang diperbarui, Revive juga menawarkan pengalaman belanja yang unik dan bertanggung jawab, di mana setiap pembelian tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga mendukung komunitas lokal. Masuk ke kompetisi. Kompetisi marketplace Revive ada 3, yaitu Preloved.com, Shopee, dan TikTok Shop. Preloved.com memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, produk yang ditawarkan cenderung didominasi oleh barang luar negeri atau barang impor. Kedua, menekankan kepada individu dan distributor dalam berjualan di marketplace, sehingga persaingan menjadi tidak seimbang atau tidak adil. Distributor besar yang mendominasi cenderung lebih memiliki akses yang lebih besar, menyebabkan penjual kecil tidak mampu bersaing di marketplace. Ketiga, layaknya marketplace pada umumnya, mengurangi keunikannya sendiri dari marketplace tersebut. Kemudian Shopee juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, produk yang ditawarkan juga cenderung didominasi oleh barang impor atau barang luar negeri. Kedua, marketplace Shopee berasal dari luar negeri. Ketiga, produk yang ditawarkan lebih bervariasi, tidak hanya berfokus pada pakaian saja. TikTok Shop juga memiliki kekurangan, yaitu produk yang ditawarkan juga cenderung berasal dari luar negeri atau impor, dan produk yang ditawarkan juga bervariasi, tidak hanya berfokus pada pakaian saja. Saya akan menjelaskan produk produk apa aja sih yang ditawarkan oleh Revive ini. Nah, Revive sendiri merupakan marketplace online berbasis aplikasi juga website. Nah, tentu dari aplikasi ini kita mengambil profit atau keuntungan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan profit tersebut? Profit itu didapatkan dari 20% atau biaya jasa aplikasi, terutama seperti aplikasi Tokopedia atau Shopee dan lain-lain yang mengambil biaya jasa penggunaan aplikasi di setiap pembelian. Nah, tentu untuk mengenalkan aplikasi ini kita membutuhkan yang namanya teknik marketing. Yang pertama, kita mengadakan kampanye. Yang kita akan mengadakan kampanye ini melalui dua sesi. Yang pertama kampanye luring dan kampanye daring. Nah, untuk kampanye daring sendiri itu menggunakan tema, yaitu We're the Future, Revive the Past. Nah, seperti slogan kami di awal. Nah, kampanye daring ini akan dilakukan menggunakan dua platform. Yang pertama Instagram, juga TikTok. Nah, masing-masing dari platform ini akan di-boost menggunakan ads. Hanya itu, kita memanfaatkan platform ini untuk mengadakan event secara daring. Event ini merupakan event yang digunakan untuk memperluas awareness masyarakat
bahwa ada loh aplikasi Reverb. Nah, event ini berupa lomba foto model menggunakan produk pakaian lokal bekas yang tersedia di marketplace Reverb kami. Nah, kenapa sih kita mengadakan kampanye luring? Tentu yang pertama kita meningkatkan awareness dari masyarakat, bahwa masyarakat harus mengetahui ataupun masyarakat sadar akan aplikasi Reverb itu sendiri. Nah, tentu setelah masyarakat sadar, masyarakat harus tertarik kepada aplikasi kami. Setelah masyarakat tertarik, maka masyarakat mulai mencari apa itu Reverb, kenapa harus Reverb, dan lain sebagainya. Nah, setelah masyarakat mencari, diharapkan masyarakat dapat menggunakan aplikasi Reverb. Setelah masyarakat menggunakannya, diharapkan masyarakat dapat berbagi pengalamannya kepada khalayak ramai penggunaan aplikasi Reverb itu sendiri. Oke. Yang kedua, kita akan mengadakan kampanye secara luring dengan tema Reverb Campus Takeover. Sesuai namanya, kampanye ini dilakukan dengan mengunjungi kampus-kampus ternama khususnya di daerah Jakarta. Nah, dalam kampanye ini akan dilaksanakan workshop untuk menjelaskan 5W dan 1H dari Reverb. Apa itu Reverb, kenapa harus Reverb, dan bagaimana Reverb itu bekerja, dan lain sebagainya. Tanya itu di sela-sela kampanye kami ataupun kampanye luring kami mengadakan event berhadiah seperti kuis dan juga pembagian voucher diskon. Nah, untuk meningkatkan awareness masyarakat kembali, kami mewajibkan mahasiswa-mahasiswa kampus tersebut untuk follow Instagram dan TikTok kami. Tak hanya sampai situ, kami juga mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam lomba foto model. Nah, kenapa kampanye daring ini harus dilakukan? Targetnya apa sih? Nah, spesifiknya itu, kami ingin para mahasiswa ini menggunakan aplikasi Reverb juga sadar. Nah, yang kedua, kami ingin para khalayak ini peduli akan penggunaan produk lokal dan mendukung produk lokal. Yang ketiga, kami ingin masyarakat peduli kepada konsep keberlanjutan. Nah, diharapkan juga mereka dapat terlibat dan ikut dalam tujuan aplikasi ataupun bisnis Reverb itu sendiri. Nah, target kita dengan kampanye luring ini, yakni kita ingin mendapatkan 60.000 followers Instagram juga TikTok. Nah, yang kedua, kita ingin mendapatkan 2.000 pengguna aplikasi Reverb dalam kurun waktu 6 bulan ini. Nah, kenapa sih hal ini merupakan sesuatu yang dapat diterima? Yang pertama, karena tentu target kita merupakan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa itu memiliki cenderung sifat yang konsumtif. Ketiga, mahasiswa itu lebih tertarik kepada fashion yang murah dan berkualitas. Yang keempat, tentu karena kampanye ini dilakukan di area kampus, karena kampus merupakan tempat bagi para target pasar kita untuk belajar. Yang terakhir, karena perlu lokal kita seperti Erigo dan lain-lain tidak kalah saing dengan produk import. Kenapa sih kampanye ini menjadi sesuatu yang reasonable ataupun dapat dilakukan ini? Karena tentu kita sudah melaksanakan riset dan mencari berbagai data untuk melakukan kampanye ini, sehingga menjadi program ini menjadi sesuatu yang dapat direalisasikan. Nah, berapa lama kita akan mengadakan kampanye ini? Tentu kita akan mengadakan kampanye ini selama jangka waktu 6 bulan, dimulai dari November sampai Mei 2025. Nah, masuk dalam keuangan, tentu perusahaan yang baik harus ada daftar keuangannya. Nah, berikut merupakan fixed cost kami. Fixed cost merupakan biaya tetap, dimulai dari pembuatan aplikasi, UI UX, database, integrasi API, dan masih banyak lagi. Nah, setelah dari fixed cost, kita membutuhkan variable cost atau biaya tambahan yang bisa berubah-ubah seperti ini. Fixed variable cost meliputi maintenance, meliputi biaya pengembangan aplikasi, juga meliputi biaya kampanye dalam kurun waktu 6 bulan. Tentu kita juga menambahkan biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ini kita mengkategorikan seperti gaji karyawan, gaji IT, gaji admin, gaji direktur, dan gaji-gaji karyawan lainnya. Nah, diperkirakan untuk membuat sebuah bisnis startup seperti ini membutuhkan modal seperti ini. Sekian pitch deck dari startup kami. Bagi investor yang berminat, silakan hubungi kontak di bawah ini. Saya Edward sebagai CEO. Saya Jokwen sebagai CTO dan software engineer. Saya Rick Olsen sebagai Head of Content Creator dan Marketing Business Analyst. Saya Christo Purba sebagai direktur. Kami dari Reverb. We are the future.
Reflect the past.